Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang. Alhamdulillah, apa kabar hari ini? Baik. Seperti biasa, kita sebelum pembelajaran kita awali dulu dengan berdoa bersama ya. Jangan lupa Ustaz selalu mengingatkan untuk kita niatkan ketika berdoa dengan niat mendoakan kedua orang tua kita yang di rumah karena kita sedang ada di pesantren jauh dengan keluarga. Selalu doakan Bapak Ibu yang di rumah semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan insya Allah hajat-hajat yang selama ini belum terkabul, terutama untuk bisa pergi haji Mekah Madinah ya, segera dijabah oleh Allah. Untuk kali ini saya minta untuk membuka doa Fatihah dipimpin oleh Mas El Jalaluddin. Silakan Mas. Mulai baca, kita mulai doa dan mengucapkan doa yaitu surat Al-Fatihah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya walil mu'minina amin. Oke, baik, terima kasih Mas El sudah berkenan memimpin doa pada pembelajaran di siang hari ini. Hari ini untuk yang tidak hadir siapa? Semuanya hadir ya? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul sama-sama belajar untuk menuntut ilmu. Mas Dana, alamun siapa Mas? Oke, baik. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi yang dulu pernah kita pelajari pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang teks laporan percobaan. Tapi kali ini kita masuk ke tahapan berikutnya yaitu menulis teks laporan percobaan. Kalau kemarin kita mengenal apa itu teks laporan percobaan, terus bagaimana ciri-cirinya. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan berikutnya, yaitu kita akan berlatih untuk menyusun atau menulis teks laporan percobaan. Sebelumnya, kita flashback dulu. Siapa dari kalian yang kemarin masih ingat apa sih yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Silakan, coba. Oke, silakan Mas Fatir, berdiri. Apa? Untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Oke, bagus. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Fatir. Terima kasih Mas Fatir. Selanjutnya, ada yang mungkin punya pendapat lain dari yang disampaikan oleh Mas Fatir tadi? Jelas ya? Tadi yang disampaikan Fatir. Oke. Selanjutnya dari ciri-cirinya, karena setiap sesuatu itu pasti ada ciri-ciri yang mensifati tentang sesuatu itu tadi, termasuk teks laporan percobaan. Kira-kira ciri-ciri dari teks laporan percobaan, Jarvis berdiri apa? Ciri-ciri teks laporan percobaan melaporkan hasil percobaan. Percobaan ini dilakukan guna menguji sesuatu. Oke, stop. Jangan disebutkan semuanya dulu. Gantian teman yang lain. Terima kasih Mas Darwis. Berikutnya, langsung semuanya kompak naik ke atas tangannya ya. Saya lihat yang ketiaknya basah dulu. Mas Iqbal. Oke, Mas Iqbal silakan. Apa? Ciri-ciri teks
teks laporan percobaan adalah satu laporan percobaan. Ya. Percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Juga teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Oke, stop, cukup. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Iqbal. Hebat ini Mas Iqbal. Padahal dia baca tapi dia tahu. Biasanya kan ada orang yang langsung hafal atau dari pemikirannya dia. Tapi dia cukup membaca aja, dia tahu ciri-cirinya. Tepuk tangan untuk Mas Iqbal. Kenapa? Baca dulu tidak apa-apa, karena semua ilmu yang kita dapat itu berawal dari membaca dulu, ya kan? Nah, kebetulan kan itu tandanya Mas Iqbal rajin. Berarti kemarin mencatat ya ciri-cirinya. Buktinya bisa membaca tulisannya sendiri. Ciri berikutnya masih ada? Oke, Mas Maulana berdiri. Apa Mas? Yang keempat, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Oke, ada lagi? Memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. Oke, bagus, tepuk tangan untuk Mas Maulana. Baik, terima kasih untuk anak-anak semua tadi yang sudah menyampaikan beberapa ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Jadi dapat kalian ketahui bahwa tujuan termasuknya dari adanya teks laporan percobaan itu untuk menyampaikan informasi kepada orang lain berkaitan dengan percobaan atau eksperimen yang kita lakukan. Di sini sudah pernah melakukan eksperimen? Sudah pernah? Sudah. Nah, dulu waktu di SD atau di MI kemungkinan dari kalian sudah pernah. Tapi kadang kalian waktu itu hanya sekedar melakukan saja, tapi belum sempat kalian susun dalam bentuk laporan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menyusunnya, tentang menulisnya dari laporan percobaan atau dari percobaan yang kalian lakukan. Oke, sekarang kita lihat di sini di layar yang Ustaz tampilkan. Menulis teks laporan percobaan. Berikutnya, pada pembelajaran kali ini, kalian tujuan utamanya yaitu untuk supaya kalian dapat menyusun teks laporan percobaan secara tulis dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan berdasarkan hasil percobaan dengan sistematika penulisan yang benar. Jadi nanti dari percobaan yang akan kalian lakukan, tujuan utamanya kalian bisa menyusunnya dalam bentuk teks dan harus sesuai dengan strukturnya. Jadi tidak asal ditulis percobaan saya benar, percobaan saya salah, percobaan saya ngawur, tidak seperti itu. Tapi nanti ada strukturnya. Mulai mungkin dari judul, terus tujuannya apa, terus langkah-langkahnya. Biasanya dalam percobaan kan ada langkah-langkah. Ini dulu kalau di kelas 7 kita pernah belajar tentang teks prosedur ya. Kita dulu pernah belajar tentang teks prosedur, yaitu tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Nah, di teks percobaan itu nanti juga ada langkah-langkahnya. Oke, kita lanjut. Ini tujuan kita nanti. Intinya kalian nanti bisa menulis teks laporan percobaan dengan benar. Berikutnya, tadi saya sudah singgung tentang struktur teks laporan percobaan. Jadi, kalian perlu tahu bahwa di dalam teks laporan percobaan itu ada namanya struktur. Tahu struktur ya, tapi ini ada turnya, struktur. Tapi struk juga ada kalau kalian beli di Alfamart itu dapat struk belanja. Beda dengan struktur ya. Indomaret. Struktur teks laporan percobaan. Sebelum Ustadz lanjut, mungkin dari kalian ada yang sedikit tahu apa
apa saja sih struktur tek laporan percobaan? Weh, Hermis, silakan berdiri. Apa aja sih menurut kamu struktur laporan percobaan? Terdiri ada berapa? 4. Coba sebutkan satu saja. Kalau ada 4. Tujuan. Oke. Ada lagi. Oh, Iqbal. Berdiri, Iqbal. Apa lagi, Iqbal? Tujuan, alat dan bahan, uraian dan alat dan bahan yang beragam. Oke. Alat dan bahan. Terus waktu saja. Berdiri. Apa lagi, dah? Langkah-langkah. Fatir. 4. Hasil uraian hasil percobaan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terus. Itu tadi beberapa pendapat dari teman kalian sudah benar, tapi ada juga di bagian berikutnya yaitu simpulan. Ya, jadi strukturnya dari mulai judul laporan percobaan itu tentang laporan percobaan apa, terus tadi berikutnya tujuan, ya kan? Terus kemudian bahan, terus langkah-langkah, selanjutnya hasil dari percobaannya bagaimana, dan yang terakhir apa tadi? Simpulan. Tepuk tangan kita semua. Marvelous. Kita lihat di sini. Nah, ini tadi sesuai dengan yang teman-teman sampaikan, teman kalian tadi. Di sini terdiri dari mulai tujuan yang pertama. Tujuan itu berisi apa? Berisi uraian Tentang tujuan dari percobaan itu apa? Contoh di sini, Ustaz. Kebetulan Ustaz Dewa ini. Tahu dari apa? Pijat. Padahal dia baca di sini ada tulisannya loh. Jawabannya benar. Tepuk tangan. Ini boleh. Karena kamu sudah bisa jawab dan benar, boleh dipegang bentar. Sudah. Gak usah lama-lama ya. Nanti kamu malah pengen. Ini mahal ya harganya. Gak setiap orang bisa beli ini kalau dia gak mau beli. Ini saya beli harganya itu sampai 13.000 rupiah. Kalau di Shopee, tapi kalau saya jual di offline, saya jual murah aja 50.000. Kayaknya saya harus, kalau di Shopee saya harus beli kuota dulu 30.000. Jadi saya modalnya ya sekitar hampir 50. Maklum kalau saya jual 50.000, tapi di sini saya tidak mau jualan itu. Jadi sudah sempat ditawar sama Ustaz Azhar 25.000. Belum saya kasihkan. Karena modal saya tidak segitu lebih. Kembali lagi ke struktur teks laporan percobaan. Ini kita kasih contoh dulu. Kalian perlu tahu. Di sini ini adalah namanya alat pijat mini. Tulisannya di sini mini messenger. Messenger itu pesan, tapi ini masas. Nah, alat ini pasti ada tujuannya dibuat ini untuk apa? Kira-kira apa? Untuk apa? Yo, ngerti untuk pijet. Kalau sudah pijet tuh tujuannya untuk apa? Nah, menghilangkan pegel. Setelah saya coba, ada beberapa orang yang berkomentar. Ada yang tambah pegel, si lain lu, tapi orang juga yang bilang kalau pegel sakit-sakitnya gila. Beda-beda ternyata. Ini sebagai contoh. Saya melakukan percobaan menggunakan alat ini. Ini saya malah kayak sales-sales ya. Promosi. Alat ini tujuannya dibuat ketika saya melakukan percobaan kepada salah satu asatid Tamiam, ya. Tujuan di sini untuk menghilangkan pegel-pegel. Ini alatnya bagus. Ini juga kalian bisa lihat ini. Ini nanti bisa dicas baterainya, jangan khawatir, kalian tidak perlu beli baterai lagi. Ini setiap habis bisa dicas, ya. Alat ini tujuannya tadi yang pertama ketika dibuat atau dicoba dipakai untuk menghilangkan pegel. Struktur
pertama, uraian tujuan percobaan. Saya melakukan percobaan ini untuk menghilangkan pegel-pegel, sakit-sakit, kemeng-kemeng, pokoknya iso ilang kabeh. Ilang ngeluh nih, pripat loro ilang pripate. Terus kemudian langkah berikutnya alat dan bahan. Perhatikan alat dan bahan ya. Alat dan bahan berarti apa saja alat dan bahannya? Kira-kira ini. Alat ini ya. Alat ini mas saja, alat pijat ini saja. Kemudian kita masuk ke struktur berikutnya yaitu langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama tadi saya buka aplikasi Shopee, saya beli. Itu nggak usah dijelaskan, langsung pada alat langkah-langkahnya. Ketika saya buka, saya temukan dua alat ini dalamnya. Yang pertama di sini ada lapisan plastiknya, kita buang dulu. Langkah pertama kita buang, jangan dibuang, kita lepas saja. Nanti dipakai lagi dalamnya buat pengaman. Kita lepas. Setelah kita lepas, langkah berikutnya apa? Kira-kira? Jangan seperti itu. Kita satukan dulu. Di sini ada perekatnya. Nah, ini ada dua. Ini penghubung listrik. Jadi ini nanti langsung nyambung sama listrik PLN pusat. Tapi sudah dirubah dengan watt yang kecil, tenaga yang kecil. Terus selanjutnya langkah-langkah berikutnya memang agak panjang kalau di bagian langkah-langkahnya. Terus langkah berikutnya minta salah satu dan Noval silakan yang berkenan. Nanti gantian yang paling terasa pegel di bagian mana kita coba. Biasanya ini yang paling sering pegel itu di bagian pundak. Bagian pundak. Ini di dulu dah. Kontrol lagi perawan. Ya. Jadi kita minta salah satu orang, kemudian kita tempelkan. Ini kan ada perekatnya, ini ada perekatnya. Bisa perekat. Setelah itu di sini ada 3 tombol. Tombol pertama itu tombol mode. Mode itu berfungsi untuk macam-macam getaran yang ditimbulkan. Terus ada tombol plus dan min. Plus itu berarti kecepatannya menambah, min itu berkurang. Paham? Oke, itu langkah-langkahnya ya. Perhatikan, kita lihat mulai. Ini untuk mode pertama yaitu mode totok. Ini tambah kecepatan. Oke, itu mode pertama. Mode pertama. Jadi nggak ditotok, terasa toh? Nah, yang kedua, mode kedua itu kayak dipijit, gitu, kayak ditekan. Berarti kan? Mode kedua. Ini mode kedua. Jadi ini percobaan, nanti kita lihat hasilnya apakah pegel-pegelnya hilang atau tambah pegel. Berikutnya kita lihat mode ketiga. Mode ketiga. Oke. Langsung Ustaz lewati aja. Ini yang lainnya modenya hampir sama. Ini mode yang terakhir. Jadi caranya itu lebih cepat. Oke. Berikutnya kita lepas. Nah, kita lepas. Setelah itu kan langkah-langkah sudah kan. Kita tanya dulu. Kita lihat langkah berikutnya itu hasil ya. Struktur berikutnya hasil toh? Ya. Hasilnya kita tanya. Hasilnya bagaimana? Rasa tambah pegel. Rasa tambah pegel makan. Oke, terima kasih. Hidup Mas Noval. Tepuk tangan Mas Noval. Jadi beda-beda setiap orang ketika merasakan sensasi dari percobaan alat pijat ini. Kalian perlu tahu itu tadi termasuk contoh ya, contoh percobaan. Tapi kan belum kita susun dalam bentuk tulisan.
Tapi kalau kita lihat strukturnya tadi sudah sama sesuai. Hasilnya ternyata Novel setelah melakukan percobaan pijatan dengan alat tadi, hasilnya gimana? Bisa hilang pegelnya? Ya. Nah, berarti alat ini abal-abal. Jadi alat ini abal-abal ternyata. Jujur saya semalam dapat alat ini, begitu saya coba kapok saya. Niat saya itu beli, mau saya pakai di kantor kalau pas lagi pegel-pegel. Ustaz, kalau di rumah itu ada alat pijat yang besar dan dipegang gitu. Yang kayak dolphin tapi yang lebih besar. Nah itu memang bisa hilang pegel-pegelnya. Nah terus saya mikirnya kalau pas lagi di kantor daripada bawa alat itu sampai saya beli yang inilah kecil, beli 2 nanti bisa. Ternyata pas saya coba malah tambah kemeng pegel silang ngeluh. Jadi ini termasuk alatnya kurang worth. Silakan dibeli 50.000 aja. Dapat 2. Mumpung hari dia Purwo. Nanti jam 12 sudah beda lagi. Terima kasih. Kesimpulannya kita simpulkan. Berarti alat ini setelah kita melakukan percobaan kepada salah satu orang, ya, dan tadi Ustaz juga sebelumnya sudah melakukan percobaan ke beberapa orang, alat ini belum begitu efektif untuk menghilangkan capek, belum begitu efektif untuk menghilangkan pegel-pegel nyeri, belum begitu efektif. Bahkan justru kadang malah menimbulkan tambah pegel capek. Kayak kesetrum memang. Oke, baik, terima kasih. Paham ya untuk strukturnya ya? Oke, selanjutnya kita lihat. Di sini ada contoh. Tapi ini contohnya bukan seperti yang pijatan alat pijat tadi nih. Ini yaitu menguji kandungan boraks dalam makanan. Ini ada contoh, perlu kalian lihat. Contohnya di sini. Tujuannya yaitu apa kira-kira tujuannya? Keluar sendiri. Apa tujuannya? Nah, jadi tujuannya di sini supaya kita tahu bahwa kandungan boraks itu sangat berbahaya. Selanjutnya di sini ada alat dan bahan yang digunakan apa saja? Air kuning, mie, pisau, sampel bakso, pupuk boraks. Jadi di penelitian ini, percobaan ini, dia melakukan sampel dari bakso, mau dilihat apakah bakso itu mengandung boraks atau tidak, karena boraks itu berbahaya. Nah, kemudian langkah-langkah bakso dilumatkan lalu diangkat sebentar, tetesi bakso dengan air dingin. Nah, ini langkah-langkahnya ya, bisa dilihat ya. Nah, itu untuk contohnya. Kemudian ternyata setelah dilakukan langkah-langkah dapat ditemukan hasilnya. Apa hasilnya? Jadi suatu saat kalau kalian jajan bakso, biasanya di warung bakso itu ada tusuk giginya juga disediakan di warung bakso. Nah itu kamu ambil tusuk gigi, terus kamu ambil baksonya satu, terus coba kamu coblos, kamu tusuk. Tapi syaratnya untuk tusuk giginya itu sudah sempat kamu rendam di air kunyit dulu. Air kunyit dulu. Jadi mungkin kamu bawa air kunyit sedikit lah di plastik kecil, terus kamu taruh di dalamnya tadi untuk tusuk gigi. Kemudian kamu tusukkan sebentar. Nanti lihat di tusuk gigi itu nanti warnanya apa. Kalau warnanya masih seperti awal, tidak berubah menjadi kecoklatan, maka itu tidak terlalu mengandung boraks. Tapi kalau sudah berubah, maka bakso itu berarti sudah mengandung banyak boraks. Itu untuk sedikit informasi buat kita kalau pas lagi jajan. Jadi kalau kita jajan, jangan mentang-mentang rasanya enak, wasoh, jangan. Tapi tetap harus kita teliti dalam membeli makanan.
Terus kesimpulannya sudah kita ketahui di sini bahwa dapat kita lihat bagi bakso yang ketika ditusuk dengan tusuk gigi tadi keluar warna kecoklatan, maka itu bakso mengandung banyak borax. Oke. Kira-kira berkaitan dengan struktur teks laporan pencegahan ada yang ingin ditanyakan? Jelas tidak? Jelas ya? Oke, tadi sudah dicontohkan secara langsung juga. Terus juga ada contoh dari teksnya. Maka selanjutnya kita akan langsung praktek untuk menyusun teks laporan percobaan. Kita adakan proyek atau proyek menyusun teks laporan percobaan. Kita sudah membagi kelompok. Kelompok ini terbagi dari kemarin yang kita sudah lakukan pembagian kelompok. Selanjutnya Ustadz akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Nanti di lembar kerja tersebut kamu isi identitas, ya, identitas. Di situ kan ada nama anggota dan kelompok. Nanti untuk yang namamu sendiri nanti meskipun kita bekerja kelompok, tapi setiap anak nanti punya hasil dari tulisannya sendiri-sendiri. Paham? Jadi untuk namamu nanti di kolom meskipun di situ ada nama kamu, tapi di bagian namamu kamu kolom. Nah, oke. Lagi silakan bisa langsung dibaca. Berapa? Tenang satu. Oke. Ini ada 5 anak. Satu. Berikutnya, perhatikan di situ seperti yang sudah Ustadz Riki instruksikan sebelumnya. Saya minta kalian untuk membawa beberapa alat untuk kita sebagai alat percobaan nanti. Sudah dibawa? Oke. Selanjutnya untuk tempat penampungan airnya yang ember yang sudah kami bawa, silakan perwakilan per kelompok bisa mengisi air setengah saja atau seperempat, setengah atau seperempatnya saja, tidak banyak. Silakan perwakilan satu orang untuk mengambil air. Nanti kita coba lakukan percobaan secara langsung dan kemudian kita langsung susun dalam teksnya. Untuk yang lain bisa mengisi identitasnya dulu. Kita nanti ada waktu ya, kita tidak bisa secara full untuk menyusun karena kita bagi waktu untuk menyusun itu. Ustadz kasih kesepakatan bersama kira-kira untuk melakukan percobaan mungkin butuh waktu sekitar 5 menit cukup? Cukup? Ya, cukup ya. Saya kira cukup karena nanti kita percobaannya adalah untuk membuat pelangi. Jadi kalian kalau pernah lihat pelangi di langit, di awan, nanti kita coba bisa membuat pelangi sendiri dengan percobaan yang akan kita lakukan. 5 menit untuk kita lakukan percobaan, kemudian untuk menyusunnya dalam bentuk teks butuh waktu berapa kita? 15 menit.
Cukup? Jawab cukup ya. Ustaz kasih nanti waktu untuk 15 menit untuk menyusunnya. Jadi setelah susun, nah kita akan lihat hasil dari tulisannya. Untuk anak-anak kalau ada yang ditanyakan bisa disampaikan. Perlengkapan yang sudah bisa langsung dimulai untuk percobaannya. Hati-hati kertasnya jangan sampai basah. Misalkan nanti Ustaz bimbing kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kalian ikuti panduan di situ, langkah-langkah, ilustrasi langkah-langkahnya di LKPD-nya ada. Kertas buktinya bisa. Kertas buktinya. Kertas putihnya bisa digunakan. Coba kalian lakukan percobaan. Jadi taruh cermin. Ustaz ada cermin, kalau ada yang lupa bawa cermin. Ustaz, ini cermin anaknya Ustaz. Center sudah ada. Silakan mulai lakukan berunding bersama dengan kelompok. Jadi posisi cerminnya nah itu tuh ada toh. Nah itu di bagian pojok ini loh. Kalau senternya yang senter kecil, nyorotnya bisa kelihatan. Untuk yang sudah menemukan hasil percobaannya, bisa langsung untuk disusun laporannya. Ya. Tadi perhatikan kalian langkah-langkahnya apa saja, alat bahannya apa saja, terus hasil simpulan ditulis di LKPD-mu masing-masing. Untuk alat-alatnya diamankan dulu biar nggak membasahi meja. Diamankan. Sudah diamankan, sudah berhasil.
taruh bawah. Sudah melakukan percobaan, langsung alat bayarnya tadi disimpan di bawah. Ampunan. Ini di LKPD masing-masing ya. Silakan mulai dikerjakan perintah soalnya. Hah? Ya, ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa sampaikan ke Ustaz. Sal. Cara menyelesaikan tugasnya silakan berunding dengan kelompoknya. Jadi nanti masing-masing anggota punya hasil dari pekerjaan masing-masing.
Oke. Ya, ingat waktu untuk menyusunnya hanya 15 menit. Ya, hanya 15 menit. Jadi untuk 5 menitnya kalian lakukan percobaan, untuk menyusunnya 15 menit. Lima menit lagi untuk waktu menyusun teks laporannya.
Lanjutnya di lembar sebaliknya ada Bapak. Ada kesulitan? Oke. Tri Astoro itu namanya siapa tuh? Angkatan. Angkatan. Oh, dikasih warna itu seluruh kuningnya kawasan. Ceritanya panjang. Baik, waktunya kita rasa sudah cukup. Ya, melewati untuk waktu 15 menit. Penyusun teks laporan percobaan. Silakan dikumpulkan setiap masing-masing kelompok. Bawa ke depan. Jadi Ustaz lihat jadi bisa melihat. Ya, berikutnya
Baik, anak-anak semuanya. Ada kesulitan tadi dalam menyusun teks laporan percobaan? Ya. Cukup mudah? Ya. Baik. Tadi kalian sudah belajar tentang mengenal struktur sudah, kan? Terus kemudian kalian juga tadi mencoba untuk praktek secara langsung melakukan percobaan. Dan langkah terakhir kalian sudah membuat laporan percobaan yang kalian lakukan tadi terhadap lembar kerja yang sudah kalian kumpulkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi Ustaz lihat ketika kalian menyusun juga sudah banyak penyesuaian berkaitan dengan cara langkah-langkah juga untuk struktur penggunaan dalam menulis teks laporan percobaan. Kira-kira sejauh ini dalam pembelajaran kita yang sudah kita lakukan, adakah yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan tidak? Sudah cukup jelas? Yakin? Yakin? Solikin? Ada prinsip? Berapa prinsip? Oke, kalau memang kalian sudah yakin tidak ada pertanyaan, maka sudah sewajarnya Ustadz yang coba untuk balik nanya. Kira-kira sekarang Ustadz kasih pertanyaan, nanti coba kalian bisa jawab, angkat tangan seperti biasa. Bagi anak yang menjawab dengan jawaban yang tepat, ada poin khusus untuk anak tersebut. Tadi kita belajar tentang apa? Kurang tepat. Apa tadi? Kita habis belajar tentang apa? Terus tepuk tangan untuk Mas Altaf. Kita habis fokusnya tentang menulis teks laporan percobaan. Kita belajar tentang itu. Terus kemudian tujuan dari pembelajaran kita untuk apa? Maaf, berdiri. Kurang tepat. Apa tujuan kita tadi? Untuk dapat menulis teks hasil laporan percobaan. Nah, tepuk tangan untuk Maulana. Tujuan kita belajar tadi itu supaya kita dapat menulis teks laporan percobaan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Jadi kita belajar tentang adanya struktur teks laporan percobaan. Ada berapa tadi? Darwis, 5 apa saja? Tujuan, alat kerjaan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Terus tepuk tangan untuk Darwis. Oke. Dan yang terakhir, ya, adakah yang mau beli alat ini? Tidak ada ya? Karena kita rutin. Oke, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Kalau memang dari kalian tidak ada pertanyaan, jadi saya rasa untuk pembelajaran hari ini tentang menulis teks laporan sudah jelas semua. Jelas ya? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya, perlu kalian ketahui dari hasil yang sudah kalian buat ini, teks laporan percobaan yang sudah kalian buat ini, nanti pada pertemuan berikutnya saya minta untuk bisa disampaikan secara kelompok dalam bentuk presentasi video. Jadi pada pertemuan berikutnya saya akan minta dari masing-masing kelompok membuat video presentasi tentang laporan hasil percobaannya. Nanti kita akan lihat dalam tayangan tayang. Jadi biar belajar untuk jadi artis. Sedangkan kalau kalian tampil sendiri di sini sudah biasa, tapi kalau misal wajah kalian diputar dalam video, kadang itu lebih malu. Makanya itu untuk melatih kepercayaan. Siap? Siap. Baik. Saya rasa untuk pertemuan hari ini sudah sampai ke sini cukup. Terima kasih sekali atas partisipasi anak-anak semua, semangatnya dalam belajar. Sebelum saya akhiri penyemangat untuk hari ini, kata-kata hari ini, Mas Altaf,
Weh, ajaran dulu. Kata-kata ini apa ya? Mana? Diam tidak bergerak, bergerak tidak diam. Weh, tepuk tangan, tepuk tangan. Diam tidak bergerak, bergerak tidak diam. Apa itu? Artinya mana? Oke, masih ingat jel-jel penyemangat kita? Masih ingat tak? Siapa kita? Indonesia. BUI Putra. Dulu pernah pakai jel-jel penyemangat ini gitu. Kalau Ustaz tanya siapa kita? BUI Putra. Keliru. Kalau saya bilang siapa kita? Bilang anak-anak soleh. Dari mana kita? BUI Putra. Mau apa kita? Belajar bersama. Siapa dia? Aku tak tahu dan aku tak tahu. Itu tema kita sebagai penutup di siang hari ini. Kita mulai. Siapa kita? Anak soleh. Dari mana kita? BUI Putra. Mau apa kita? Belajar bersama. Siapa dia? Aku tak tahu dan aku tak mau tahu. Ser. Kita tahu semuanya. Baik, terima kasih. Itu saja untuk hari ini pertemuannya. Saya akhiri. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya yang tadi pinjam Pak Wahidin saya kembalikan lagi. Orang gila. Nanti ngambilnya sama Pak Wahidin. Tuh.